Di depan mata nyata itu dukun miskin, tapi diyakini karena rakusnya dan tamaknya manusia terhadap harta, diyakini dukun itu bisa melancarkan rezeki, bisa mendatangkan jabatan. Si dukunnya seumur hidup jadi lurah pun enggak, tak punya jabatan. Si dukunnya diyakini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan. Si dukun batuk nyari obat ke warung. Na'udzubillahi min dzalik. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Karena di sini al-haddul fasil, pembatas mana permintaan-permintaan kepada makhluk yang sudah masuk ke dalam dunia syirik, yang sudah masuk kepada permintaan syirik, sesuatu yang bisa dilakukan makhluk maka tidak syirik, tapi kalau sudah di luar kemampuan makhluk maka syirik. Kita datangkan tadi contohnya di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, para sahabat datang kepada Nabi SAW di saat hujan tak turun-turun. Para sahabat tidak mengatakan kepada Nabi kita tercinta, ya Rasulullah tolong turunkan hujan. Kenapa? Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk, bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seorang makhluk dari walau Rasul tercinta. Maka permintaan para sahabat sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rasul, yaitu berdoa kepada Allah. Dan seketika itu juga Rasul berdoa, dan tak lama hujan pun diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat, yang diminta sahabat kepada Rasul adalah berdoa. Ketika antum minta kepada istri antum, tolong buatkan kopi, syirik apa tidak? Karena 3 syarat terpenuhi. 1, 2, 3 bisa dilakukan oleh istri kita. Tolong bersihkan kamar. Kalau istri antum bisa panjat kelapa, kalau bisa tolong panjatkan kelapa, tidak syirik, sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Tolong sembuhkan anak saya, tolong sembuhkan anak. Permintaan makhluk kepada makhluk. Hidup hadir tapi permintaannya sembuhkan anak saya, syirik. Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Maka semua manusia yang mengatakan minta kesembuhan kepada fulan, minta kesembuhan kepada fulan, dia bisa menyembuhkan aneka ragam penyakit, dakwaan syirik, ajakan kepada berbuat syirik. Dan ajakan kepada berbuat syirik, ajakan kepada pintu neraka jahanam. Ini perlu kita sampaikan agar kita faham dan mengerti bahwa sesungguhnya kesyirikan itu berbahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat tegas, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wallahi kita tidak ingin untuk diri kita, untuk saudara kita, saudari kita, baik sedarah atau saudara-saudari seiman, kita tidak ingin kita termasuk orang yang diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan bahwa itu bahaya syirik. Tidakkah di zaman kita sekarang ada orang yang menyatakan bahwa fulan bisa melancarkan rezekimu? Yang bisa melancarkan rezeki siapa? Allah. Itu permintaan syirik. Permintaan kepada makhluk syirik. Kenapa? Karena yang dimintakan kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan makhluk.
minta kekayaan kepada dukun. Dukunnya miskin, tinggalnya di hutan, rumahnya gubuk, logika saja nggak nyambung. Kalau si dukun itu bisa melancarkan rezeki, harusnya dia tidak miskin. Di depan mata nyata itu dukun miskin, tapi diyakini karena rakusnya dan tamaknya manusia terhadap harta, diyakini dukun itu bisa melancarkan rezeki, bisa mendatangkan jabatan. Si dukunnya seumur hidup jadi lurah pun enggak, tak punya jabatan. Si dukunnya diyakini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter angkat tangan, si dukun batuk nyari obat ke warung. Na'udzubillahi min dzalik. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Logika manusia biasanya mati kalau akidahnya bermasalah. Akidah tidak lurus membuat logika nggak jalan. Sekiranya orang itu bisa melancarkan rezeki, harusnya dia orang yang kaya raya. Minimal di kampungnya dia yang paling kaya, minimal. Ini sudah jalannya ke hutan, naik gunung, gubuk, busuk. Nah, itu yang diyakini orang-orang yang bisa melancarkan rezeki. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada malaikat angkat gunung itu, jatuhkan ke kota Taif, syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Kepada malaikat. Malaikat penjaga gunung, syirik apa tidak? Tidak. Karena malaikat mampu mengangkat gunung. Itu kemampuan malaikat. Diizinkan Allah Rasul untuk memintakan itu kepada malaikat, dan malaikat penjaga gunung adalah malaikat yang mampu mengangkat gunung untuk dijatuhkan ke penduduk Taif yang baru saja melempari Nabi kita tercinta dengan bebatuan. Sekiranya Rasul tidak, Rasul Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat pengasih dan penyayang, di mana tidak ada manusia yang kasih sayangnya sehebat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada agama yang memiliki kasih sayang sehebat agama Islam. Sekiranya itu yang dimintakan Rasul kepada malaikat penjaga gunung ketika itu. Apakah ini syirik? Tidak. Syarat 3 terpenuhi. 1, malaikat hidup. 2, hadir. 3, malaikat itu mampu untuk mengangkat gunung. Tapi kalau itu dimintakan kepada manusia biasa, maka itu permintaan syirik. Karena manusia biasa tidak akan mampu mengangkat gunung. Tahu di mana letak benda hilang, kemampuan makhluk? Tidak. Memintanya kepada makhluk syirik. Alangkah banyaknya sekarang. Kalau ada benda hilang, tanyakan kepada fulan, tanyakan kepada bapak itu bisa mencari di mana letak benda hilang. Bukan kemampuan makhluk. Kalung Aisyah hilang, dan kalung itu kalung pinjaman, bukan kalung milik pribadi, dipinjam dari saudarinya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalung hilang. Rasul, manusia terbaik. Apa yang Rasul lakukan? Memerintahkan para sahabat, kalung Aisyah hilang, tolong cari. Maka para sahabat mencari. Rasul dan para sahabat yang sudah pasti penduduk surga, tidak tahu di mana letak kalung itu. Akhirnya mencari sebagaimana manusia biasa mencari. Antum pernah mencari kunci hilang? Ya kira-kira segitulah. Karena itulah kemampuan manusia. Dia tidak tahu di mana letak benda yang hilang. Termasuk Rasul tidak tahu di mana letak benda itu. Maka Rasul menyuruh para sahabat, penduduk surga, orang-orang yang Allah cintai, yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, suruh mencari. Karena kemampuan manusia adalah mencari, bukan mengetahui di mana letak benda itu hilang, di mana letaknya. Maka meminta kepada seseorang untuk melihat di mana benda saya yang hilang itu, permintaan syirik. Kenapa? Syarat yang ketiga tak terpenuhi. Syarat yang ketiga
terpenuhi, ya dia masih hidup, ya dia hadir, namun yang Anda mintakan kepadanya adalah sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk. Rasul tak mampu melakukannya, apakah Anda meyakini orang itu mampu melakukannya sementara Rasul dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak mampu melakukan itu? Ada Abu Bakar di situ. Sampai Abu Bakar menusuk rusuknya Aisyah. Ini gara-gara kamu. Anaknya sendiri. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika itu umat Islam kehabisan air. Sehingga paginya ketika mau sholat harus tayamum, turun ayat tayamum. Ini gara-gara kamu. Mencari kalung hilang. Enggak ketemu. Nyerah sudah nyari enggak ketemu. Rasul mencari enggak ketemu. Para sahabat Abu Bakar, Umar mencari enggak ketemu. Mencarinya karena kemampuan manusia tidak mengetahui di mana letak benda hilang. Padahal benda itu di dekat mereka, di samping mereka. Tapi di bawah unta. Diduduki oleh unta, di bawah unta duduk. Mana itu mata gaib? Mata yang bisa menembus alam gaib itu. Nggak ada. Ajakan-ajakan kepada orang-orang yang seperti itu, ajakan-ajakan kepada kebolehan meminta carikan benda hilang seperti itu, ajakan kepada neraka jahanam. Karena perbuatan itu perbuatan syirik, dan syirik adalah jalan menuju neraka jahanam, wal iyadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.